Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, santriwan santriwati SD Muhammadiyah Kemantran. Bagaimana kabarnya untuk hari ini anak-anak? Semoga semua masih diberi kesehatan untuk bisa mengikuti pembelajaran daring pada hari ini. Untuk hari ini Pak Guru masih pendalaman materi, mengulang materi pekan 1 dan pekan 2 ya, karena pekan 2 kepotong libur hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik ya. Pak Guru akan mengulangi materi dari pekan 1, pekan 2 dan tambahan dari materi ini. Untuk tugas yang ada di dalam video ini, Pak Guru ambil semua dari buku Pupena 2A ya, dan tidak harus dikumpulkan hari ini juga, bisa nanti dikumpulkan pada hari Sabtu ataupun hari Minggunya ya, 1 minggu 1 kali bisa, biar Pak Guru langsung nilai dan langsung Pak Guru rekap nilainya. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, sebagai ucapan rasa syukur kita bertadarus, berdoa kepada Allah. Diawali dengan membaca Al-Fatihah. Yuk semua anak-anak bisa mengikuti Pak Guru ya, yang sedang menonton video ini sambil diikuti bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa sebelum belajar bersama-sama ya, anak-anak ikuti di rumah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dilanjutkan doanya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Ya, itu tadi 2 doa. Ini doa Pak Guru ambil dari hadis ya. Nanti dibiasakan anak-anak kalau mau belajar bisa membaca doa ini ya, dari Raditu Billah sampai Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an ya. Kemudian kita lanjut ke tadarus.
Sekarang kita lanjut ke tadarus Al-Quran. Anak-anak silakan bisa dibuka juz amannya atau Al-Qur'annya. Kita bersama-sama ngaji surat Al-Infitar dan sekaligus kita hafalan. Ya. Bersama-sama kita mulai bertadarus. Silakan yang belum siap disiapkan dulu juz amannya. Bersama-sama yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idas sama'u fatarat wa idal kawakibu tasarat wa idal biharu fujirat wa idal quburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yaumuddin summa ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin say'a wal amru yauma idzil lillah. Surat Al-Infitar ada 19 ayat. Ya. Bagi anak-anak yang sudah hafal semua, silakan bisa lanjut pada surat yang berikutnya, yaitu surat Al-Mutaffifin. Kemarin kayaknya ada satu anak yang sudah hafal semua dan kebetulan juga masuk ke kelas tafid ya, yang ke kelas 2-nya. Silakan bisa melanjutkan ke hafalan berikutnya, jangan menunggu instruksi dari Pak Guru ya. Untuk Pak Guru ini itu standarnya untuk yang standar minimal. Ya, harusnya biasanya Pak Guru itu 1 hari 3 ayat, karena kondisinya pandemi ya tidak berangkat. Silakan Pak Guru kasih keringanan untuk 1 hari 1 ayat. Ya, berarti 1 hari menghafal 1 ayat, disambung-sambung terus, diulang-ulang terus sampai hafal dan benar-benar hafal. Tidak hanya ya bisa saja, tapi harus dihafal dan bacaannya juga benar ya. Oke, kita ulangi. Hari ini kita menghafal ke ayat 7 ya. Ya, kemarin sudah sampai ayat 6. Hari ini kita menghafal ayat 7-nya. Diulang sampai 3 kali ataupun 10 kali sampai benar-benar hafal ya. Ayat ke-7. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak.
Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Diulang terus ya sampai benar-benar anak-anak hafal. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ya, silakan anak-anak dihafalkan hari ini yaitu ayat ke-7. Ya, diulang dari ayat 1 sampai ayat 7. Idas sama'u fatarat wa idal kawakibu tasarat wa idal biharu fujirat wa idal quburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ya, nanti anak-anak silakan bisa dihafalkan, diulang-ulang terus sampai benar-benar hafal. Ya, jangan mudah puas ya, dihafalkan terus sampai benar-benar anak-anak hafal. Kemudian sebelum pembelajaran seperti biasa sebagai seorang pelajar Muhammadiyah kita harus membaca janji pelajar Muhammadiyah. Bersama-sama yuk anak-anak ikutin janji pelajar Muhammadiyah. 1. Berjuang menegakkan ajaran Islam. 2. Hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. 3. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. 4. Bekerja keras, mandiri, dan berprestasi. 5. Rela berkorban dan menolong sesama. 6. Siap menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa. Ini janji pelajar Muhammadiyah ada 6 ya. Nanti setiap pembelajaran pasti anak-anak harus mengucapkan ini ya sebagai rasa serius anak-anak dalam mengikuti pembelajaran di dalam kelas ataupun saat ini ya pembelajaran lewat daring atau YouTube. Untuk hari ini Pak Guru masih masuk ke pendalaman materi tema 1 hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah. Ya, Pak Guru hanya mengulang materinya ya biar anak-anak bisa lebih paham dalam mengikuti pembelajaran daring. Kali ini Pak Guru akan mengulang pada pembelajaran 4. Harusnya dalam satu hari itu satu pembelajaran ya. Tapi Pak Guru ini langsung 3 pembelajaran. Tetapi untuk hari-hari biasa setelah normal nanti dalam satu hari itu Pak Guru jadikan 2 pembelajaran dalam satu hari. Ya, karena nanti waktunya biar nyampe ya. Nanti ada pelajaran al-Islamnya, ada apa ya, ada PAI, ada PJOK ya. Biar dalam 1 minggu selesai. Pembelajaran keempat, muatan bahasa Indonesia masih 3T, 3.1 dan 4.1 yaitu menyampaikan ungkapan dalam percakapan. Nah, di sini ungkapan dapat digunakan dalam percakapan sehari-hari. Percakapan siapa Pak? Percakapannya omong-omongan bahasa kenene ya. Ya. Nah, sekarang anak-anak lihat ya. Anak-anak ayo kita lihat contohnya ya.
temukan ungkapan pada percakapan berikut, sebutkan artinya. Nah, di sini ada Dedi dan Mate sedang bercakap-cakap atau sedang ngomong. Dedi ngomong, Mate, selamat, kamu mendapat juara pertama. Mate menjawab, terima kasih Dedi. Nah, Dedi menjawab lagi, memang kamu temanku yang banyak akal. Nah, di sini yang di garis tebal ini banyak akal itu maksudnya bukan akal banyak, ya akeh, bukan. Banyak akal itu berarti pandai artinya ya. Nanti bisa dibuat sebuah kalimat ya. Jadi anak yang banyak akal bisa, atau Wafi anak yang banyak akal. Nah, berarti Wafi anak yang pandai. Wafi anak yang banyak akal. Berarti Wafi anak yang pandai atau pintar. Sampai sini jelas anak-anak untuk menyampaikan ungkapan dalam sebuah teks percakapan. Nah, dalam sebuah percakapan juga bisa menggunakan ungkapan. Ini contohnya Pak Guru kasih contoh seperti ini ya. Nanti di Bupena halaman 13, silakan anak-anak dibuka halaman 13 ya. Di halaman 13 Bupena 2A yang ayo berlatih di atas itu ya. Ya. Anak-anak silakan kerjakan ya. Ada dua soal yaitu A dan B. Silakan anak-anak garis bawahi ungkapan pada percakapan di atas. Tuliskan arti ungkapan tersebut. Lalu buatlah kalimat yang baru. Berarti nanti karena itu tidak cukup, jawabannya bisa ditulis di buku tulis. Ya, bisa juga. Atau ditempel di kertas, tempelkan di buku langsung juga nggak apa-apa. Yang penting tulisannya jelas, biar Pak Guru bisa membacanya. Ya, silakan. Di situ ada adik dan ibu. Yang A sedang bercakap-cakap, ya. Yang B-nya ada adik dan kakak. Silakan dibaca, ya, digarisbawahi. Lalu atau ditulis kembali jawaban yang itu yang merupakan ungkapan di buku tulis dan tuliskan artinya dan dibuat sebuah kalimat. Paham ya anak-anak untuk hari ini ya, yang menyampaikan ungkapan dalam sebuah percakapan ya. Nah, kalau sudah paham, Pak Guru lanjut pada materi berikutnya. Masih di pembelajaran 4 ya. Pendalaman materi menentukan nilai tempat suatu bilangan ya. Kemarin sudah dijelaskan sama Bu Okta yang melalui suai. Ini Pak Guru hanya mengulang kembali, barangkali anak-anak masih belum paham. Ini juga kemarin waktu Google Meet juga sudah, tetapi mungkin kurang jelas ya, karena kemarin ya banyak yang menyalakan mic-nya, akhirnya banyak bunyi nganging-nganging yang enggak jelas. Jadi anak kurang fokus dalam menyimak materi kemarin waktu Google Meet. Ya. Di sini perhatikan nilai tempat bilangan tersebut. Ya. Setiap angka pada bilangan itu memiliki nilai yang berbeda tergantung tempatnya, tergantung penempatannya. Nah, di sini ada angka 3, 3, 3. Sama-sama 3. Tetapi nilainya berbeda. Ya. Kalau kayak gini berarti dibaca bagaimana? Ini pelajaran yang pertama ini. Tadi dibaca 333. Dari belakang itu satuan. Dari belakang itu satuan, nilainya 1. Nilainya berarti kalau 3 ya berarti 3. Ya. Yang berikutnya di depannya ini adalah puluhan. Nah, puluhan berarti
nilainya ini 30-an, berarti nilainya 30. Ini yang berikutnya, ya ratusan. Ya, ratusan. Karena 3, berarti nilainya adalah 300. Nah, sampai sini jelas ya anak-anak. Barangkali kemarin waktu Google Meet kurang jelas ya. Ini Pak Guru ulang kembali. Ini dari yang paling belakang. Ini nilainya adalah satuan. Nah, berarti kalau 3 berarti nilainya 3. Yang berikutnya di depannya puluhan. Puluhan berarti karena ini 3 berarti 30. Ini yang depannya lagi ratusan. Berarti nilainya 3 berarti 300. Ini ya. Sampai sini jelas anak-anak? Paham ya? Berarti kalau dibaca ini 333. Paham ya? Ya, semoga anak-anak sudah bisa memahaminya ya. Yang belum paham nanti diulang-ulang terus ya videonya. Kemudian masuk ke muatan SPTP KD 3.2 dan 4.2 ya. Yaitu menjelaskan panjang, pendek, bunyi, dan tekanan kuat lemahnya pada lagu. Ayo ingat kembali cara menyanyikan lagu Ruri Abangku. Nyanyikan lagu tersebut dengan panjang, pendek, dan kuat lemah bunyi yang sesuai. Silakan anak-anak simak kembali lagu Ruri Abangku. Ya, tadi anak-anak sudah mendengarkan lagu Ruri Abangku. Ya, itu tadi cara menyanyikannya. Ya, panjang, pendek bunyi, dan tekanan kuat dan lemahnya pada sebuah lagu. Sekarang masuk ke muatan PPKN KD 3.1 dan 4.1 yaitu menyebutkan pengamalan sila ketiga Pancasila di rumah. Ini karena masih di subtema 1 yaitu ya pengalaman di rumah. Ayo ingat kembali sila ketiga Pancasila bunyinya apa ya? Sila ketiga Pancasila ya. Persatuan Indonesia. Kita harus memiliki sikap bersatu dan bekerja sama di rumah. Ya, contohnya apa? Contohnya banyak sekali. Ya, membersihkan rumah bersama-sama adik, kakak, ayah, ibu ya. Umi, abi, ya, kakek, nenek ya. Bersama-sama membersihkan rumah atau lingkungan rumah.
Ya, bermain bersama adik termasuk enggak? Termasuk Persatuan Indonesia sila ketiga ya, karena rukun sama adik ya, bermain bersama ya, terus menata mainan bersama ditata ya. Ya, nggak boleh rebutan ya. Ini punyaku nggak boleh ya. Harus rukun ya. Ayo adik dirapikan mainannya bersama-sama. Nah, itu contoh ya. Sila ketiga Pancasila di rumah. Sampai sini jelas ya anak-anak. Banyak sekali contohnya. Ya nanti anak-anak bisa ya mencari sendiri ya contoh-contoh ya yang berkaitan dengan hidup rukun atau Persatuan Indonesia, yaitu sila yang ketiga. Nah, pada Pupena 2A halaman 15 ya, itu ada ayo berlatih. Anak-anak tugasnya hanya memberi tanda centang jika gambar itu sesuai dengan sila ketiga. Ya. Jika tidak sesuai, pada kotaknya itu dikasih tanda silang. Sampai sini paham? Tugasnya anak-anak ya cuma mengasih tanda contreng ya, sama tanda silang. Jika betul dicontreng, jika salah silang. Sekarang masuk ke muatan bahasa Indonesia KT.1 dan 4.1 ya. Memaknai ungkapan. Memaknai ungkapan. Ungkapan terdiri dari beberapa kata. Ya, gabungan beberapa kata. Ungkapan dapat disusun dari salah satu kata yang sama. Perhatikan contoh berikut. Ya. Yang pertama menggunakan kata hati dan yang kedua menggunakan kata kepala. Ini sama-sama satu kata, yaitu yang pertama kata hati dan kata kepala. Di sini contohnya buah hati. Apakah hatinya berbuah? Bukan, ya. Buah hati artinya itu anak. Ya, yang kedua berat hati. Apakah hatinya berat? Bukan, artinya itu tidak ikhlas. Ya. Kemudian rendah hati. Apakah hatinya rendah? Bukan, rendah hati artinya tidak sombong. Kemudian kata yang kedua yaitu kepala. Ini sama-sama kata kepala. Yang pertama besar kepala. Apakah kepalanya membesar gini? Ya, bukan. Maksudnya bukan kepalanya besar gini, bukan. Kalau besar kepala itu artinya sombong. Ya, Rani adalah anak yang besar kepala. Berarti Rani adalah anak yang sombong. Ya. Yang kedua kepala dingin. Apakah kepalanya dingin? Ada es batunya? Bukan. Ya, kepala dingin maksudnya itu tenang. Ya, bawaannya santai, tenang, kalem. Ya, itu kepala dingin. Bukan berarti kepalanya ada es batunya, jadi kepalanya dingin, bukan ya. Ya, ini juga yang namanya ungkapan ya. Pada Pupena 2A silakan anak-anak dibuka halaman 16. Itu ayo berlatih, anak-anak bisa kerjakan. Jawabannya bisa ditulis di buku tulis ya. Iya. Yang pertama, anak-anak mencari ya, cari makna atau arti dari ungkapan yang A, bintang lapangan, B, tulang punggung, C, tangan kanan, D, banyak akal. Nah, anak-anak cari artinya. Kemudian yang nomor duanya, anak-anak membuat kalimat dengan ungkapan yang tadi A, B, C, D, dibikin sebuah kalimat. Ya, contoh ya, banyak akal tadi sudah ya Pak Guru contohkan ya. Ya. Jadi anak yang banyak akal. Maksudnya itu ya tadi ya. Anak-anak nanti yang nomor 2-nya tinggal dibikin sebuah kalimat. Ya.
biar artinya itu nyambung dengan ungkapan tersebut. Nah, sampai sini anak-anak sudah paham? Yang belum paham nanti bisa ditanyakan atau disimak kembali videonya juga bisa ya. Kemudian masuk ke pembelajaran ke-6, masih di subtema 1. Ya, ini Pak Guru mengulang kembali. Muatan PPKN KD 3.1 dan 4.1 menyebutkan pengamalan sila keempat. Kalau tadi sila ketiga ya. Ini sila keempat, Pancasila di rumah. Ini di rumah, masih di rumah karena subtema 1 itu di rumah. Ya, menyebutkan pengamalan sila keempat Pancasila di rumah. Sikap yang sesuai pengamalan sila keempat di rumah. 1. Yang pertama apa? Menghargai pendapat, baik itu pendapatnya ayah atau ibu dan adik saat berdiskusi. Nih contohnya gambarnya ini ya. Ini ayah, ibu, kakak, adik sedang berdiskusi. Ya, itu apa sih? Ya, pengalaman sila yang keempat. Bunyinya apa sih sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan musyawarah. Ya, berarti yang pertama itu menghargai pendapat. Yang kedua, bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Nah, ini sedang bermusyawarah ya, untuk mendapatkan sebuah keputusan. Nah, contoh mereka sedang bermusyawarah akan berlibur kemana. Adik mintanya ke Guci, kakak mintanya ke Widuri, ayah dan ibu ya mintanya ke Owabong. Nah, dalam satu keluarga harus rukun ya, bermusyawarah biar ketemu ya yang pas. Ya, yang sesuai ya. Biar dalam kehidupan di rumah itu nyaman, enak ya. Kemudian yang ketiga apa? Pembagian tugas kerja bakti dalam keluarga. Dalam keluarga harus dibagi ya tugasnya ya. Contoh, adik menyapu lantai, kakak menyapu halaman, ibu beres-beres semua rumah, dan ayah membantu ya, atau merapikan taman di depan rumah. Bisa, silakan nanti dalam sebuah keluarga dibagi tugasnya. Jadi biar sama-sama ya menjaga kebersihan. Itu pembagian tugas kerja bakti dalam keluarga juga termasuk pengamalan sila keempat Pancasila di rumah ya. Nah, ini penilaiannya yaitu sebuah praktek ya, kinerja praktek. Nanti saja, ini berarti nggak usah ya. Kemudian lanjut ke materi berikutnya yaitu menyebutkan pengamalan sila kelima Pancasila di rumah ya. Sikap yang sesuai ya dengan pengamalan sila kelima di rumah apa saja? Sila kelima bunyinya apa ya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil. Ya, yang pertama, hemat dalam menggunakan uang. Hemat, Pak. Iya, hemat termasuk dalam sila kelima ya di rumah. Yang kedua, adil. Adil dalam membagi waktu untuk belajar dan bermain. Bermain boleh ya, tetapi harus adil dalam membagi waktu.
Jangan mainnya sampai berjam-jam, belajarnya cuma 5 menit ya. Kan nggak adil. Ya, harus bisa membagi waktu antara waktu belajar dan waktu bermain ya, karena kita masih kecil ya, masih sebagai pelajar ya, berarti tugasnya harus belajar itu banyak sekali, tidak hanya membaca menulis ya. Menghafal Al-Quran itu juga belajar ya. Membantu ibu itu juga termasuk belajar. Contoh membantu menyapu lantai itu belajar cara menyapu lantai biar bersih ya. Membantu ibu ya mengupas bawang itu juga belajar, ada caranya ya. Bagaimana cara mengupas bawang biar matanya enggak pedih ya, cepat dalam mengupasnya, itu juga termasuk belajar ya. Yang ketiga, adil dalam membagi makanan kepada adik dan kakak. Ini contohnya ya, ibu membagikan kue kepada adik dan kakak. Ini adiknya yang kecil, ini kakak. Ya, adil dibagi satu-satu ya. Sampai sini paham untuk pengamalan sila kelima Pancasila di rumah anak-anak? Ya, semoga anak-anak sudah paham ya. Kemudian lanjut ke pembelajaran 6, muatan bahasa Indonesia KT 3.1 dan 4.1 masih sama ya. Menggunakan ungkapan dalam cerita. Nah, kalau tadi ungkapan dalam teks percakapan, sekarang dalam sebuah cerita. Ungkapan dapat kita temukan pada sebuah cerita. Contoh ungkapan, tangan kanan, rendah hati. Ya. Ya. Tangan kanan maknanya atau artinya itu orang kepercayaan, bukan tangan kanan berarti tangan kanan ini, bukan ya. Berarti kepercayaan. Rendah hati maknanya tadi tidak sombong ya. Nah, pada halaman 17 sampai halaman 18 di pena 2A yang ayo berlatih itu yang di bawah ya. Itu ada cerita, tugasnya anak-anak itu melengkapi cerita ya dengan ungkapan ya. Made berteman dengan Eka sejak kecil. Made dan Eka dijuluki titik-titik karena suka membaca. Berarti kalau suka membaca berarti apa? Kutu buku ya. Ungkapannya adalah kutu buku. Karena kepintarannya mereka selalu menjadi titik-titik teman lain. Apa ayo? Ya. Ya boleh bisa menjadi bintang kelas, cukup bisa ya. Silakan nanti anak-anak dipilih jawabannya, pilihannya, ungkapannya ada di halaman 18 itu yang di kotak-kotak ya. Nah, kutu buku, kepala dingin, besar kepala, buah bibir, tinggi hati. Tinggal dilengkapi dengan ungkapan itu ya. Nanti bisa dibantu sama ayah atau ibunya ya di rumah. Sampai sini jelas ya anak-anak. Nanti di halaman 17 sampai 18 anak-anak melengkapi sebuah cerita dengan ungkapan. Sekarang muatan matematika KT 3.1 dan 4.1 masih ya. Membaca dan menulis lambang bilangan. Ya, ayo ingat kembali tentang bilangan. Ya, perhatikan contoh berikut. Nah, kalau kemarin ya ini ratusan ya, berarti 100. Ini ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4. Kalau ada 4, yang satu kotaknya ini, yang ini kubusnya ini 100. Kalau ada 4 berarti 400. Sampai sini paham? Gampang ya? Kemarin sudah ya. Ini yang satu kotak ini ratusan, berarti 100. Ini ada 4. 1, 2, 3, 4. Berarti 400. Kemudian ditambah. Ini yang kemarin ini berapa ya? Satu garisnya 10. 1, 2, 3, 4. 10. Kalau 10 berarti 4. Berarti 40. Kemudian yang satuan ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tulis 7. Baru digabungkan. 447. Bilangan 400 dibaca
447. Ya, jadi dihitung dulu per kotaknya berapa. Ya, baru diurutkan, terus ditulis, kemudian dibaca. Ya, ini 447 dibaca 447. Nah, sampai sini paham ya anak-anak? Pada halaman 18, ayo berlatih. Anak-anak bisa dikerjakan. Yang nomor 1, ya, anak-anak jumlahkan semuanya, yaitu ratusannya ada 2, puluhannya ada 4, dan satuannya ada 2. Dihitung, nanti kemudian ditulis. Berapa itu? 242. Silakan bisa ditulis di kotak yang di bawahnya itu ya. Nah, kemudian yang B-nya ada 2 kotak di bawahnya. Nah, anak-anak tinggal ditulis, itu ratusannya ada 3, berarti ditulis 300. Kemudian yang puluhannya dihitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 90. Tulis di bawahnya 90. Paham ya? Paham ya anak-anak? Ya. Kemudian yang nomor 2-nya itu kebalikannya. Kalau yang nomor 2-nya itu sudah ada ini tulisannya, kemudian anak-anak tulis angkanya dalam kotak atau kotak tersebut ya. Yang A 285 ditulis 825, tulisannya bagaimana ya? 825. Kemudian yang B 303 tulis 303. Yang C 515 515. Sampai sini paham ya anak-anak? Jelas ya? Ya, yang belum jelas nanti bisa diputar kembali videonya. Nah, terima kasih. Semoga anak-anak bisa paham pada pembelajaran hari ini dan bermanfaat untuk anak-anak semua. Jangan lupa di like dan subscribe videonya Pak Guru ini ya. Untuk hari ini Pak Guru akhiri. Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat ya, biar bisa mengikuti terus pembelajaran yang Pak Guru sampaikan melalui video YouTube ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Pak Guru cukup sekian. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.